pada hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Tanjung Pinang tahun pelajaran 2020-2021 dalam jaringan secara online. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya Ibu sampaikan ucapan selamat kepada siswa-siswi SMA Negeri 4 Tanjung Pinang tahun pelajaran 2020-2021. Kamu semua adalah siswa terbaru SMA Negeri 4 Tanjung Pinang tahun ini. Baiklah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Nur Santi, SPD MSI, mengajar bidang studi matematika di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang dan mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. SMA Negeri 4 Tanjung Pinang sejak tahun pelajaran 2015-2016 telah menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang berlaku dalam Satuan Pendidikan Indonesia yang merupakan pengganti kurikulum 2006 dengan aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap, diikuti dengan pendidikan karakter dan gerakan literasi sekolah. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara pada peradaban dunia. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan, dalam kurikulum 2013, siswa belajar dalam satu minggunya. Untuk siswa kelas 10 itu 42 jam pelajaran, dan siswa kelas 11 dan 12 44 jam pelajaran per minggunya. Nah, mata pelajaran yang ada yaitu kelompok wajib A itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah Indonesia, dan matematika. Untuk mata pelajaran wajib B yaitu seni budaya, olahraga dan kesehatan, serta pendidikan kewirausahaan. Untuk peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam itu ada matematika peminatan, biologi, fisika, dan kimia. Peminatan ilmu pengetahuan sosial, sejarah peminatan, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Nah, ada lagi mata pelajaran lintas minat, di mana bagi siswa yang berada pada peminatan matematika dan IPA itu ada juga mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan sosial, dan sebaliknya siswa yang pada peminatan ilmu-ilmu pengetahuan sosial itu juga mempelajari mata pelajaran IPA. Untuk siswa kelas 10 itu mata pelajaran lintas minat terdiri dari 2 mata pelajaran, di tiap satu mata pelajarannya 2 jam pelajaran. Dan siswa kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 terdiri dari 1 mata pelajaran dengan jumlah jam 4 jam pelajaran per minggunya. Nah, anak-anak yang selalu Ibu banggakan, dalam kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang
kita mulai pukul 7 pagi sampai 7.15 itu adalah kegiatan literasi dan penguatan pendidikan karakter. PBM dimulai pukul 7.15 dan diakhiri pada pukul 15.30 rata-rata setiap harinya. Namun, dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Mei 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID. Jadi untuk awal tahun pelajaran 2020 dan 2021 ini, kita masih melaksanakan pembelajarannya belajar dari rumah, bisa secara daring dalam jaringan ataupun dalam bentuk luring luar jaringan. Tetap dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam unsur-unsur utama pendidikan. Media yang akan digunakan itu bisa saja nanti dari TV, dari media sosial, nanti kita susun dalam grup kelas, dan pembelajaran materi pembelajaran akan disajikan melalui video pembelajaran ataupun media-media elektronik lainnya. Nah, baiklah, SMA Negeri 4 Tanjung Pinang itu beralamat di Jalan Pemuda nomor 30, memiliki beberapa keunggulan-keunggulan dalam program-program pelaksanaan pendidikan yang mendukung untuk kemajuan pendidikan Indonesia pada umumnya dan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau pada khususnya. Adapun program-program unggulan SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, yang pertama yaitu program Sekolah Model Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju Sekolah Berbudaya Mutu secara mandiri. Nah, apa itu SPMI? SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal. Sistem penjaminan mutu yang berjalan dalam suatu sistem pendidikan yang dijalankan oleh seluruh komponen yang mencakup aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai standar nasional pendidikan. Mutu internal terdiri dari standar isi, standar kelulusan, standar proses, dan standar penilaian. Mutu eksternal lainnya yaitu berupa tendik, sarana prasarana, pembiayaan, itu juga akan diikuti untuk mendukung pemenuhan SNP tersebut. Nah, SMA Negeri 4 Tanjung Pinang melaksanakan siklus SPMI tentunya, yang terdiri dari mengevaluasi diri sekolah. Dari mengevaluasi diri sekolah pada tahun-tahun sebelumnya, maka kita akan dapat melaksanakan pemetaan mutu. Dilanjutkan dengan membuat perencanaan pemenuhan mutu sekolah. Melaksanakan upaya-upaya untuk pemenuhan mutu tersebut, memonitoring dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, lalu penyusunan strategi pemenuhan mutu baru. Baiklah, program unggulan SMA Negeri 4 yang berikutnya yaitu Sekolah Adiwiyata. Nah, apa itu Sekolah Adiwiyata? Sekolah Adiwiyata yaitu sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. SMA Negeri 4 Tanjung Pinang udah sebagai peraih Sekolah Adiwiyata tingkat kota pada tahun 2018
dan tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019. Kita bersama akan berjuang untuk menuju Sekolah Adiwiyata tingkat nasional, mudah-mudahan pada tahun 2020. Nah, program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, tentunya dengan prinsip-prinsip program Adiwiyata, yaitu edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Jadi ada pendidikan tentang berbudaya dan peduli terhadap lingkungan, partisipasi dari semua pihak tentunya, dan berkelanjutan. Tidak hanya sampai pada tahap persiapan untuk meraih perolehan saja, tetapi budaya itu tetap harus dilaksanakan sampai kapanpun. Aspek-aspek yang ada dalam program kegiatan Adiwiyata yaitu kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung yang ramah terhadap lingkungan. Baiklah anak-anak yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Selanjutnya, SMA Negeri 4 Tanjung Pinang juga memiliki program Sekolah Kewirausahaan. Pada tahun 2018, SMA Negeri 4 termasuk salah satu dari SMA di Indonesia yang mendapat program kewirausahaan. Nah, apa itu sekolah kewirausahaan? Yaitu program yang akan membentuk peserta didik agar memiliki karakter, pemahaman dan keterampilan tentang kewirausahaan dengan prinsip pantang menyerah, kreatif, inovatif, dan mampu memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan sekitar kita. Program-program unggulan berikutnya di SMA 4 yaitu program Gerakan Literasi Sekolah. Literasi sekolah ini adalah usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dalam melibatkan warga sekolah untuk menumbuhkan pembiasaan membaca. Melalui jenis-jenis literasi baca tulis, numeris, finansial, digital, dan budaya dan kewarganegaraan. Untuk SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, Senin itu adalah upacara bendera yang kita lakukan merupakan budaya dan kewarganegaraan. Selasa dan Rabu 15 menit pertama ataupun dalam proses pembelajaran itu siswa bebas membaca buku pendukung-pendukung pembelajaran lainnya. Hari Kamis kitab suci Al-Quran atau kitab suci bagi yang beragama lainnya. Hari Jumat pengembangan karakter berupa imtak. Itulah beberapa kegiatan ataupun program-program unggulan SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Ibu harapkan kamu semua dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti program yang ada di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Demikian dari Ibu. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, maju bersama, hebat semua. Assalamualaikum.